Iya itu pengajian Maya itu dan Ya. yang forum yang setiap bulan dibuat di tim dan di banyak kota tuh. Jadi emang Ainun Najib yang saya kenal dari awal dari dulu yang memang suka bercanda tuh temannya Gus Dur tapi kritis pada Gus Dur. Dia seorang di situ untuk bicara ya semacam dosen tamu lah di situ. Oh, ya. Dan ternyata itu satu aktivitas yang bertahun-tahun orang menunggu sesuatu yang bisa mendamaikan sambil dengar kritik, tapi sekaligus ada musik sehingga ada kegembiraan. Jadi forum-forum semacam ini yang juga kita butuhkan sebetulnya sebagai kanalisasi dari ketegangan sosial, ketegangan kebudayaan, ketegangan politik. Jadi itu konteksnya kenapa berjam-jam orang bisa dengar di situ. Sabrang anaknya Ainun bagus betul dia membuat lirik dengan kapasitas musik yang juga istilah sekarang mumpuni. Jadi satu kemeriahan tetapi tetap dalam kultur kesopanan itu menjaga forum itu supaya nggak keluar menjadi forum politik. Tetapi nggak mungkin kalau aspek politik nggak ada tuh. Waktu saya mulai bicara ya udah pasti orang bertanya hal-hal yang politis. Tapi kita jawab dengan cara yang santai itu, bukan ketegangan-ketegangan politik di wilayah formal. Ini semacam kumpulan masyarakat sipil, anak-anak muda terutama. Saya hitung-hitung kira-kira usianya ya 20 sampai 27 tahun itu yang mencari makna hidup sekaligus mempersoalkan ketidakadilan tuh. Jadi saya terima kasih pada Ainun, Mbah Nun panggilannya. Sekarang panggilannya ya. Mengundang saya untuk partner di situ. Ya, ya. Tadi sebenarnya Anda siap ngomong politik atau Anda terpaksa digiring ngomong politik karena audiensnya? Ya audiens itu kasih bahasa tubuh sinyal supaya saya ngomong politik. Tapi saya ya sedikit joke aja bahwa yang Cak Nun maksudkan dengan forum ini adalah forum untuk refleksi diri. Forum untuk mencegah jangan sampai Indonesia itu terjebak dalam ranjau-ranjau. Dan orang bertanya apa itu ranjau. Versi saya ranjau itu adalah Omnibus Law. Ranjau itu adalah 20% threshold. Itu yang kita sebut ranjau. Tapi ada ranjau batin juga, yaitu ketidakpekaan diri sendiri. Jadi kita juga bisa anggap bahwa itu forum untuk refleksi sekaligus untuk kritik. Refleksi diri tapi kritik pada kekuasaan. Walaupun sangat tersamar kritiknya, tapi kena orang tepuk tangan tapi ngerti, paham atau sangat paham satire-satire yang diungkapkan di situ. Ya nanti juga ada YouTube-nya pasti di kanalnya Cak Nun. Ya. Oke. Tapi kan begini, orang selalu melihat Anda ini sebagai oposan gitu ya, dan kalau oposan itu kan pasti sangat kritis terhadap pemerintah. Cak Nun ini sebenarnya juga oposan, meskipun gara-gara sering bercanda dengan gaya bercanda, tapi kita kan baru ingat sebulan yang lalu nggak salah ya kan rame itu soal Cak Nun, dengan baru kali ini dia terbuka menuding, menyebut nama orang dan kemudian mengambil analogi itu Fir'aun, Haman dan Korun. Nah ini sebenarnya, dan itu sangat kontekstual ya. Itu sebenarnya itu kan dalam Al-Quran disebutkan ya. Fir'aun itu adalah penguasa tapi Fir'aun Ramses III itu ya. Ramses II atau III gitu yang iya. Ramses III ya itu ya. Terus kemudian kalau dibilang Hamam itu adalah seorang ya perdana menteri atau apa gitu yang kemudian disebut Pak Luhut gitu kan. Terus Korunnya ini orang kaya Taipan oligarki lah sekarang begitu ya. Nah, apakah kemudian memang agak susah untuk menghindarkan itu bukan forum politik ketika Anda bertemu dengan Cak Nun gitu? Iya, itu suasana itu ada. Jadi saya juga mulai dengan karena ada yang bertanya, maka saya mesti kasih konteksnya itu. Saya bilang bahwa ya yang diucapkan Cak Nun itu semacam metafor. Yes. Untuk kita paham, karena kita nggak mungkin menerangkan. Kita bisa bilang ini ada otoriter, tapi ya terlalu sederhana lah atau terlalu teknis bilang begitu. Jadi menyebut Fir'aun itu artinya mengingatkan kita pada kondisi kekuasaan itu yang memungkinkan seseorang itu tumbuh arogan lalu merasa nggak bisa disentuh. Lalu saya bercanda, saya bilang ada dua jenis Fir'aun. Di Mesir, Firaun itu ketika dia tewas, ketika dia meninggal, dia dibalsem. Gitu, itu Firaun Mesir. Lalu saya bilang ada Firaun yang dekat-dekat sini, belum meninggal pun udah dibalsem. Lalu orang ngakak. Jadi kan itu konteks yang kita kan betul kan, ada Firaun yang masih hidup tapi udah dibalsem.
Saya terangkan dibalsam oligarki, dibalsam oleh ambisinya sendiri. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak menyebut nama, kita hanya ingin supaya publik itu mengaktifkan sendiri kuriositasnya, keinginan tahunya. Jadi enaknya forum yang diasuh secara kultural, tapi dengan misi kritik. Jadi jelas bahwa umatnya Cak Nun ini atau rakyat Maya ini menjadi contoh bagaimana publik Indonesia bertahan dari kekalutan ekonomi, kekalutan sosial, kekalutan politik. Jadi itu forum untuk melepaskan energi yang tertahan karena politik tidak bisa diungkapkan secara maksimal. Nah, kita anggap aja ini sebagai kanalisasi atau apa istilah psikologinya itu ekstasi dari keadaan diri kita yang kadang-kala kita nggak ngerti bahwa ada ranjau di sekitar kita, dan ranjau itu ranjau kultural, ranjau Islamofobi, macam-macam. Jadi forum sebetulnya forum pedagogi, forum untuk mendidik tuh. Dan Cak Nun saya kira udah puluhan tahun, 40 tahun mengasuh forum itu. Jadi dia udah paham bagaimana psikologi publik tuh. Sehingga ada bedanya misalnya kalau dibuat di Jakarta, jenis jokesnya beda dengan yang kalau dibuat di Jogja atau buat di Jombang kan macam-macam. Dan ternyata forum itu udah berkembang, ada cabang di Cirebon, di banyak kota yang walaupun tidak didatangi oleh Cak Nun karena musim muter setiap bulan kan, tapi dia hidup aja tuh. Ini juga saya belajar tentang kerelaan itu. Jadi forum-forum semacam ini itu patungan aja orang bikin itu, ada yang nyumbang sound system, ada yang nyumbang karpet, ada yang bawa aqua tuh. Jadi kemandirian rakyat Indonesia bisa kita asuh melalui forum-forum semacam itu. Ini yang disebut voluntarisme yang betul-betul origin, dan nggak ada sponsor di situ, dan semua kita berupaya untuk menangkap apa sebetulnya pesan dari forum-forum semacam ini. Oke, bagaimana ya kita menempatkan orang seperti Cak Nun ini? Karena ini ada kutipan yang muncul di media sosial gitu yang menyatakan bahwa Anda ini belajar politik itu dari pemerintah dan bukan dari Cak Nun, dan sampai sekarang masih terus mengikuti Cak Nun gitu. Apa yang Anda maksudin? Kan dulu Orde Baru Cak Nun mengkritik, ya Cak Nun lebih senior dari saya mungkin 5-6 tahun tuh. Tapi dia berteman dengan Gus Dur, dan sebuah puisi, lirik lagu, pidato itu semuanya tajam. Karena itu saya bilang di era Orde Baru ada dan tata bahasa Cak Nun, dan saya anggap tata bahasa Cak Nun sekarang masih berlaku. Jadi dia konsisten sebetulnya itu. Jadi kalau orang bilang kok Cak Nun kasih kritik terlalu tajam, ya kan saya juga kasih kritik yang sama supaya saya bergandeng atau berduet dengan Cak Nun, dengan MH. Tapi baru tadi malam kesampaian sehingga agak viral, dan ini viral di panggung yang lain ya, bukan viral di tempat-tempat yang nyari sensasi doang tuh. Jadi substansi pembicaraan tadi malam adalah kritik. Yang pertama diajukan tentu pada penguasa tuh, tapi sekaligus kritik diri, karena seringkali batin kita itu luput dari refleksi, karena sering kita cuma pakai reason, passionnya kurang kita pakai, akal kita aktifkan habis-habisan, kolbu tidak kita pakai itu. Jadi saya terangkan fungsi kolbu untuk menuntun kita pada harapan, dan itu yang orang anggap bahwa sebetulnya ada kanal-kanal kebudayaan untuk menghasilkan persahabatan antara warga negara. Oke, dan tadi malam itu saya kira itu yang hadir tidak hanya kalangan Muslim ya? Iya, saya ketemu banyak teman yang non Muslim di tempat itu, dan ya, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang masih pulang kantor langsung ke situ kelihatan berdandan eksekutif. Jadi sesuatu yang kan itu bukan pengajian. Kalau pengajian dipisah dua kan, laki sebelah, perempuan sebelah. Ini bercampur aja. Tetapi ada decency, ada kesantunan di situ. Nggak ada satu orang pun yang berteriak-teriak. Itu semua tertib 4 jam, bahkan nggak ada yang ke toilet dalam posisi bersila tuh. Jadi sekali lagi kita bayangkan bahwa ada suasana batin sebetulnya yang hendak diledakkan karena kesulitan ekonomi, karena krisis politik, karena ketegangan sosial. Tapi kanalisasinya kadangkala itu tidak disiapkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menganggap bahwa
forum Cak Nun ini bisa jadi forum provokasi, memang akan jadi forum provokasi akan sehat, provokasi moral. Jadi itu sebetulnya yang kita sebut masyarakat sipil yang beginian ini nih, yang diasuh oleh keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih bermutu, diasuh oleh kenangan tentang apa sebetulnya yang menyebabkan kita berkumpul sebagai bangsa. Ini semuanya forum reflektif. Ya, ya. Dan sebenarnya kan gini ya, positioningnya orang kita mesti lihat cukup apa ya, multi talenta ya. Orang seperti Cak Nun ini, dia bisa disebut sebagai, dia seniman, ya tentu orang tahunya dia seniman, tapi dia juga seorang intelektual gitu ya, yang dan juga seorang aktivis gitu. Nah ini yang saya kira, ini beliau ini salah satu contoh figur yang konsisten sejak dulu sampai sekarang tidak berubah dan juga tidak tergoda dengan kekuasaan kan gitu. Iya, dan Cak Nun menuntun forum ini untuk tiba pada pemahaman bahwa perbedaan itu justru dimaksudkan untuk menghasilkan percakapan. Kan kalau nggak ada perbedaan pasti nggak ada percakapan kan. Nah, saya terangkan tadi malam bahwa negeri ini basisnya adalah perbedaan. Demi perbedaan dibutuhkan persatuan. Demi perbedaan ada percakapan. Tetapi rejim hari ini justru membalik. Demi kesatuan tidak boleh ada percakapan. Kan kacau. Jadi kita membalikkan bahwa antropologi bangsa ini adalah perbedaan. Oleh karena itu diperlukan percakapan tuh. Kalau sekarang percakapan tidak diperbolehkan, artinya nggak boleh ada perbedaan dong. Jadi logika-logika politik itu kalau dibahas secara satire memungkinkan kita untuk menemukan bahwa ada yang salah di dalam politik kita. Nah, itu kemudian diucapkan di dalam refleksi tadi malam. Ada Sabrang yang pinter, otaknya bagus betul, menguraikan tentang dualitas atau jebakan-jebakan kultural yang disebut sebagai ranjau-ranjau kultural. Ada Ustadz Anies Basin yang juga fasih untuk menangkap suasana politik hari ini dan diuraikan dalam format teologi kontemporer sehingga anak-anak muda mengerti apa isinya. Ada Krishna, pemusik yang membawakan lagu-lagu balada. Jadi satu suasana yang lengkap. Dan itu anak-anak muda yang refleksi terhadap masa depan Indonesia. Kan nggak mungkin kita sekedar main TikTok kan, atau produksi suara dari lato-lato. Ini sebetulnya suara batin dari manusia Indonesia yang resah dengan keadaan. Oke. Nah, ini saya ingin tahu, kalau Anda tadi malam ketemu seperti itu, mood publik itu seperti apa yang Anda tangkap ya kayak tadi malam? Itu gabungan dari mood yang menginginkan perubahan. Jadi mood itu saya nggak tahu, itu satu lapangan di belakang TV itu penuh sesak, dan makin malam ada yang naik ke tangga segala macam. Ya saya tanya Cak Nun itu kira-kira berapa orang gitu. Ya kalau di Jogja itu sebanyak itu kira-kira sepertiga dari yang biasa mereka bikin, karena di Padang apa namanya Padang Bulan apa yang forum di Jogja itu 30.000 orang tuh. Jadi mungkin separohnya ada 15.000 orang dari malam. Dan itu bertahan dari jam 8 sampai jam 12 sampai setengah 1 bahkan. Jadi itu yang kita sebut ada kerinduan di situ, dan kimia yang membuat mereka nyatu adalah keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih itu. Dan ketertiban itu terlihat macam-macam. Ada tukang gojek saya ketemu, Pak nanti kalau malam saya antar ya. Kenapa? Saya mau sekaligus dengar Cak Nun, Bang Rocky segala macam. Jadi keakraban itu terjadi tuh. Tukang ojek berhenti di depan tim, masuk ke dalam hanya untuk mendengar uraian-uraian kebudayaan dan versi kritik politik terhadap keadaan. Beberapa teman saya yang lama juga anaknya datang dan dia ingatkan, saya anak dari temannya tuh. Jadi kelihatannya ini selama 30 tahun orang tuanya datang ke forum semacam ini, di tim memang juga dulu dibikin, sekarang anak-anaknya itu. Jadi generasi kedua sebetulnya. Jadi Cak Nun berhasil untuk mengasuh satu wilayah kultural yang tetap kritis, tapi tetap juga punya harapan. Ya. Oke, jadi mestinya kanalisasi ini jangan dibendung lah dengan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky. Kalau enggak, ya, itu akan ada ledakan. Ya. Jadi bayangkan ada forum semacam itu, dan itu kan Cak Nun orang NU, bikin di tim. Sementara di sebuah provinsi di Jawa Timur ada forum lain yang juga menyangkut hari ulang tahun NU. Tapi orang bertanya-tanya apa yang disebut dengan NU hari ini.
kenapa NU banyak poster BUMN? Lalu saya bilang BUMN itu artinya Badan Usaha Milik NU. Lalu orang tertawa kan. Jadi hal yang gampang aja kita ucapkan di situ karena memang suasana forum semacam itu membutuhkan satire. Jadi jangan uraian saya kemudian dipersoalkan lagi di forum itu atau Cak Nun yang menganggap kok masih ada grammar-grammar yang ngeledek segala macam. Bukan, itu tempat kita berefleksi sekaligus menuangkan harapan. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Ya. Dan sekarang ini meskipun ini nggak original Cak Nun, memang kalau inget Cak Nun kita jadi inget Fir'aun, gitu ya. Apa boleh buat? Ya itu yang terjadi, dan orang mau cari simbol kan, mau menerangkan periode Pak Jokowi ini seperti apa. Kan kita nggak bisa bilang periode Pak Jokowi ini seperti surga, seperti kerajaan para bidadari, kan nggak bisa tuh. Lalu dapat istilah Firaun itu. Tapi tentu bukan karena paralel dengan keadaan di sana. Ini kan simbolisasi tentang bagaimana pemujaan itu berlangsung, bagaimana pengendalian itu berlangsung. Itu betul-betul. Masa kita mau bilang sama seperti Hitler misalnya, itu juga nggak benar tuh. Tapi tetap kita mesti lihat apa yang ada di belakang sejarah kita panjang 3.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu yang terjadi di Mesir, dan apa yang berlangsung di sebuah negeri yang namanya Wakanda kan. Ya. Begitu. Dan saya kira sebenarnya itu juga mengingatkan kita pada bahwa sejarah itu selalu berulang gitu ya. Dan itu semua mengingatkan kita pada bahwa ada adagium itu bahwa sejarah itu memang selalu berulang. Nah itu dasarnya itu. Kita belajar dari sejarah. Yang kita pelajari justru bukan hal-hal yang heroik tuh. Jadi kalau orang bilang kepahlawanan, ya memang itu satu inti dalam sejarah. Tapi mengingat sejarah bukan terutama mengingat, atau bukan hanya mengingat kepahlawanan, tapi mengingat pengkhianatan. Jadi itu pentingnya. Sejarah itu bukan sekedar siapa yang baik, tapi siapa yang buruk justru itu yang diingat. Nah, Fir'aun adalah wilayah buruk dari sejarah tuh, Hitler buruk dari sejarah tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang di Indonesia juga aspek-aspek keburukan sejarah seolah-olah mau ditutupi dengan permintaan maaf atau macam-macam itu. Tapi sebetulnya sejarah itu akan menggedor kembali kesadaran nurani kita untuk tahu bahwa ada yang disembunyikan, ada yang tidak boleh berlanjut, dan keadaan itu yang hanya bisa diuraikan lewat forum kultural. Kalau forum kampanye kan nggak mungkin kita bicara begini. Tapi forum semacam Padang Bulan atau masyarakat Maya itu dimaksudkan untuk mengasuh wilayah batin manusia supaya tidak tergerogoti oleh arogansi dan tukar tambah politik. Yes, oke. Baik. Bung Rocky ya, dan itu kemudian menegaskan kita semua untuk tetap 0% ya. Ya, itu jadi saya dapat semacam inspirasi baru bahwa 0% itu harus kita pastikan berlangsung supaya persahabatan warga negara tidak terhalang oleh kalkulasi politik yang kasar.